رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdiri sejenak, kita akan berselawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Ya Rasulullah.
صلوات الله عليك. وأشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي يا رسول الله أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا محيد يا ممجد يا رسول الله يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. Kita silakan duduk kembali. Sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyerahan santunan anak yatim oleh Ketua BKM kita Tengku Hasnibar kepada 20 orang anak yatim. Selamat kepada anak yatim, semoga bisa dimanfaatkan apa yang diberikan oleh Ketua BKM kita. Ya. Salam. Baik, yang sudah terima sudah boleh turun, nak? Ya, terima kasih banyak ya, sudah boleh turun. Ya, hati-hati turunnya. Ya, silakan sudah boleh turun, Bang. Baik. Ya, silakan maju 5 orang lagi ke depan lagi. Ya, baik.
Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua BKM yang telah memberikan santunan kepada 20 orang anak yatim. Kita dengarkan kata-kata sambutan Ketua Panitia Maulid. Dalam hal ini akan disampaikan oleh atau diwakilkan oleh Sekretaris BKM Madrasah Al-Mu'min, yaitu Bapak Iqbal Mahyuddin STMT. Kepada Bapak Iqbal, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang tak henti-henti kita panjatkan puji kepada Allah SWT, dan salawat dan salam selalu kita sajikan ke penghuni alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami muliakan guru kami Ustaz Umar Ismail MAG, yang kami muliakan BKM Gampung Lambasi Kota Tunku Ibrahim SAG, dan juga mewakili Pak Gesit Lambasi Kota. Yang kami muliakan Ustaz Ihsan, yang kami banggakan, memuliakan Imumsi Madrasah Al-Mu'min Dusun Pendidikan Lambasi Kota Tunku Jabaruddin. Yang kami muliakan Ustadz Mukhlisin Pudin MAG. Yang kami muliakan Ustadz Fahrijal MPD, Ustadz Yudi Ikhwani, Ustadz Nizan, yang juga beliau merangkap sebagai juri hakim pada saat perlombaan. Dan yang kami muliakan guru kami Tunku Muhammad Isa, Tunku Masri, yang juga imum di Madrasah Al-Mu'min, dan yang kami muliakan Haji Amiruddin. Ada jamiah dari Arab, kata kawan-kawan. Ada juga Tunku yang belum Tunku Idris, dan yang terakhir yang kita banggakan, yang kami banggakan, dan yang kita muliakan Tunku Hasniban sebagai Ketua BKM Madrasah Al-Mu'min, yang selalu mendampingi kita di masjid dan mungkin menjadi penyemangat untuk Madrasah Al-Mu'min, apakah di BKM ataupun di dusun. Dan yang pastinya selalu yang mendampingi beliau, yang di belakang beliau adalah ada Tunku Jenal Arifin sebagai orang nomor 1 kalau kata Ustaz atau kemarin, Tunku Jenal Arifin. Terima kasih. Dan ada juga Ustaz Nasai, Tunku Nazaruddin. Ini maaf Ustaz, saya sebutkan satu-satu. Bahkan tadi saya minta sama panitia, saya mohon dikasih waktu untuk menyampaikan terima kasih untuk membanggakan kawan-kawan yang ada di dusun. Karena kalau tidak kami yang memberikan apresiasi, siapa lagi kalau bukan kita semua. Di sini saya sebagai ketua panitia, mewakili ketua panitia sebenarnya. Kalau saya adalah sekretarisnya Tunku Hasniban.
ingin menyampaikan bahwasanya pada tahun ini seperti tahun sebelumnya, selain kita melaksanakan maulid, ada juga ceramah, dan di samping itu ada kita laksanakan beberapa lomba untuk anak-anak dusun pendidikan. Dan tahun ini insya Allah, karena janji kita tahun sebelumnya, tahun depan sekarang kita akan buat festival Fasmi 2 se-Lampasai Kota. Alhamdulillah tercapai. Ini pastinya atas dukungan kawan-kawan, dan pastinya lagi atas niat baik dari Ketua BKM, Imum Menasah Umin. Karena kalau kami bilang di dusun atau di BKM, ketua kami pemarah, disiplin dan sebagainya. Tetapi marahnya kalau kami buat salah, Ustaz. Jadi karena dukungan ketua BKM, makanya hal maulid, festival, bahkan mungkin kegiatan kampung yang selalu mau menyupport Kadus. Bahkan sebaliknya, karena Kadus memang yakin, serius dalam hal melaksanakan setiap kegiatan. Alhamdulillah semua kegiatan bisa kita laksanakan, dan itu tentunya hasil kerja keras masyarakat dusun pendidikan yang kompak, yang saling membantu, saling memutuskan setiap ada kegiatan. Kita beri apresiasi kepada seluruh masyarakat dusun pendidikan. Yang terakhir, karena memang selain maulid, ada kita buat Fasmi, dan ini rencana kegiatan ini bukan sebulan 2 bulan, tapi setahun, Ustaz. Tahun sebelumnya waktu Ustaz ramah di sini, kita sudah program. Ke depan kita laksanakan lagi, alhamdulillah. Dan ke depan kita kepingin dari Gampung, mungkin Tunku Ibrahim mewakili Pak Gesit, kalau ada kegiatan di Gampung, boleh dikasih ke kami akan melaksanakan, akan membuat kegiatan. Kenapa saya bilang kami terima? Karena kami sepakat, kita tidak akan pernah meminta. Kalau memang ada kesempatan, ada disediakan, kita terima insya Allah. Dan mudah-mudahan ke depan pihak dari Gampung Lampasai Kota akan mendukung kita, mendukung penuh. Karena sebelumnya memang dukungan ada, pasti ada, karena semua peralatan yang kita gunakan itu milik Gampung. Tapi mungkin penyemangat yang kurang. Jadi kami kepingin dari Gampung memberikan support untuk setiap dusun. Kalau kami khususnya pendidikan. Jadi kalau Gampung dukung secara spiritual, bukan dana, tetapi memberi semangat, memberi ide, mendampingi. Intinya mendampingi. Ini mungkin bisa disampaikan ke Pak Gesit, Tunku Ibrahim. Kami tetap kepingin perangkat kampung selalu ada di samping kami di dusun pendidikan, insya Allah. Yang terakhir, insya Allah besok juga pelaksanaan maulid. Secara resmi kita undang Ustaz Umar Ismail, BKM Masjid, dan seluruh para undangan untuk mau berhadir seluruhnya, para undangan, apakah bapak ibu ataupun bapak doa, ibu doa, Ustaz ya. Insya Allah bisa berhadir bergabung besok di Madrasah Al-Mumin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kegagapan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat penghargaan dan medali kepada Dewan Hakim Festival Anak Soleh Menasah Al-Mumin yang kedua. Kepada Dewan Hakim, mohon mengambil tempat di atas panggung. Selamat kami ucapkan kepada Dewan Hakim yang telah bekerja keras selama 3 hari lamanya dalam Festival Menasah Al-Mumin yang kedua. Semoga menjadi kenangan.
Baik, berikutnya sertifikat penghargaan kepada Ustadz Haji Rizal MPD. Berikutnya Ustadz Yudi Ikhwani MPD. Dan terakhir kepada Ustadz Mukhlisi Lahuddin MAG. Kita mintakan kepada Ketua Panitia Pak Yudi untuk menyerahkan sertifikat kepada Ketua BKM Teguh Hasnifar, dan berikutnya kepada Tengku Imum Tengku Jafaruddin Jalin. Baik, lihat kamera. Oke. Terakhir kepada Bapak Zainal Arifin selaku Kadus Kepala Dusun Pendidikan Kampung Lampaseh Kota. Baik, kita mohon kepada Ketua dan Sekretaris silakan mengambil tempat untuk berpose bersama. Ya. Kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua BKM, dalam hal ini diwakilkan oleh Tengku Imum Tengku Jafaruddin. Kepada Tengku Jafaruddin kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takdiman ikraman yang tercinta kepada Al-Mukarram Tunku Umar Ismail SAG. Penghormatan kepada Imam Syekh Gampung Tunku Ibrahim SAG. Penghormatan kepada Kadus Dusun Pendidikan. Penghormatan kepada Ketua BKM dan Struktur BKM Lingkungan Pendidikan. Penghormatan kepada Penitia atau Ketua Maulid Tunku Amiruddin. Penghormatan kepada tunku-tunku semua, dan yang teristimewa kepada anak-anak kami semua. Anak-anak, apakah ingin mendapat hadiah malam hari ini? Siapa yang mau dapat hadiah? Tunjuk tangan. Ya, kalau mau dapat hadiah, dengar ceramah baik-baik. Nanti apa yang disampaikan oleh guru kita mohon didengarkan. Jadi saya mewakili Ketua BKM atau BKM Lingkungan Pendidikan Nasa Al-Mumin mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat lingkungan pendidikan yang selalu mensupport kami. Dari tahun yang lalu kami membuat pasmil tingkat lingkungan atau tingkat lorong, dan alhamdulillah tahun ini kami buat setara dengan kampung atau lingkungan, seluruh lingkungan yang di kampung Lampaseh Kota. InsyaAllah tahun depan kami ada niat, mungkin kalau Allah mengizinkan tingkat kecamatan. Ya, jadi ini kenapa terjadi seperti ini? Karena kami di sini memang mengharap gaji, tapi gaji dari siapa? Bukan dari manusia, hanya dari Allah lillahi ta'ala. Kami kerja ini lillahi ta'ala, tidak mengharap spesial pun gaji. Makanya kami bisa berdiri sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi mohon dukungan warga, khususnya lingkungan pendidikan, mohon dukung. Jika kami salah, mohon
diberi pencerahan, karena kami ini bukan maksum, manusia biasa. Jadi terima kasih banyak, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia maulid yang bawa besok acara maulid. Jadi sudah bersusah payah menyusun acara-acara ini seperti festival dan maulid. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, dan insyaallah jangan ada halangan apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin ini yang saya sampaikan, karena banyak kegiatan yang belum selesai. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kecik Kampung Lampasai Kota. Dalam hal ini diwakilkan oleh Tengku Imam Masjid Bani Salim, yaitu Tengku Ibrahim S. Agi. Kepada Tengku waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salamatan wa salaman ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah iradah malam ini kita berkumpul dalam nuansa yang sangat berbahagia, karena memang terprogram dan tercita-cita acara ini sudah dilaksanakan. Moga-moga seluruh rangkaian yang kita laksanakan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selawat beserta salam mari sama-sama kita alamatkan kepakuan alam Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, juga kepada para ulama yang nasirul sahabat. Penghormatan Tuhan kepada guru kita bersama, rekan kerja saya, yaitu Ustadz. Seterusnya saya nggak ada punya catatan siapa lagi yang harus saya hormat, karena tidak ada catatan. Terakhir kepada ketua panitia, kepada kepala lingkungan, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Hari ini saya diminta ada sambutan mewakili Kecik, tapi saya nggak tahu Kecik harus menyampaikan apa. Kalau bisa saya menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya. Pada prinsipnya saya sangat bangga dengan kegiatan ini, bangga dan bahagia. Bahkan saya menelpon Tunggu Hasnibah karena perasaan bangga saya, karena kegiatan ini buat begitu besar. Tapi ada perasaan malu. Malunya di mana? Seharusnya ini dibuat di masjid, tapi justru masjid diam. Ada bangga, ada malu. Tapi namun demikian, saya berharap kegiatan ini terus berkelanjutan. Saya kalau bisa seperti saya telepon Ustaz, kalau bisa bulan Ramadan kita buat di masjid. Bulan Ramadan acara seperti ini kita buat di masjid, rasa-rasanya lebih sempurna. Tapi saya nggak tahu di mana kendalanya. Secara pribadi, secara kelembagaan imam, saya kegiatan ini sangat mendukung. Bahkan kemarin waktu kegiatan acara, keinginan saya untuk bersama, tapi kaki saya dan lutut saya sakit karena saya jatuh di atas kereta, sehingga saya mohon maaf kepada Bapak Ketua nggak bisa bersama. Malam ini saya paksakan diri untuk bisa hadir. Hadir saya karena kebanggaan, bukan karena undangan. Tapi karena kebanggaan saya sendiri bisa kita laksanakan. Ini kan besar acara. Bahkan seluruh lingkungan, kegiatan ini seluruh lingkungan yang dibuat, bukan cuma titiknya di lingkungan pendidikan, tapi adalah seluruh warga kampung Lampasai Kota. Sekiannya kita semua
berbahagia, berbangga dengan kegiatan sebesar ini. Mungkin kalau disuruh sama saya pun saya nggak bisa buat. Misalnya kalau dipaksa saya karena jabatan saya sebagai imam, saya nggak bisa membuat. Nggak mampu, terutama sekali adalah waktu. Tapi alhamdulillah teman-teman kita, saudara kita yang di lingkungan pendidikan mampu melaksanakan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sekaligus saya bangga dengan kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa kita ini adalah satu kampung, tidak ada perbedaan lingkungan A, B, C, D. Kita di sini ada 5. Saya berharap lingkungan lain juga meniru apa yang dilaksanakan oleh lingkungan pendidikan. Tirulah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Ini adalah sebuah motivasi buat kita, buat anak-anak kita. Bagaimana bahagianya anak-anak di depan kita ini bangga dengan kegiatannya. Walaupun hadiah yang kita berikan tidak seberapa, tapi ini adalah bagaimana kita memotivasi anak-anak kita menjadi anak yang berbakat ke depan. Model inilah kita cari generasi yang gemilang untuk masa depan kita. Sekali lagi Pak Ketua Senibar, terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi saya masih berharap bagaimana ke depan ini kita buat skala kampung, jangan lagi skala lingkungan. Di mana nanti komunikasinya tidak lancar, mari kita luruskan. Komunikasi di mana yang kurang, ayo kita luruskan. Karena yang dibuat ini untuk anak-anak kampung dan pasti kota. Tadi Pak Imam mengatakan di tingkat kecamatan, wah saya bangga dan bahagia mendengarnya. Karena kita boleh bercita-cita setinggi langit, karena cita-cita kita itu adalah bagian daripada doa kita. Terakhir, mengingat waktu, saya sendiri barangkali ada kekurangan, itu Pak Ustadz saya mau maaf jika ada kekurangan, tapi intinya saya tidak berseberangan. Tapi jika pun ditemukan ini adalah kekurangan saya, secara prinsip, secara konseptual saya tidak berseberangan, karena ini adalah kampung kita semua, di mana kita di sini berbahagia, kita beribadah, mati pun kita di sini. Ayo kita menjinjing, memikul, memikirkan bersama-sama, moga-moga ke depan Pasir Kota jauh lebih sempurna. Dan kesempurnaan ini adalah tidak pada seseorang, tapi kesempurnaan ini adalah mari kita berpikir bersama, kita genjot bersama, sehingga cita-cita untuk memajukan kampung Pasir Kota ini terlaksana dengan baik. Akhirnya sekali lagi mudah-mudahan panitia dan seluruh dewan juri yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan semoga menjadi amal ibadah, menjadi kebahagiaan batin kita sendiri, karena biasanya setelah kita melaksanakan tugas ada rasa bahagia. Saya aja yang tidak ikut serta melaksanakan ada kebanggaan, ada bahagia. Apalagi setiap hari Ustaz Aslibar masuk ke WA, bahkan ke WA saya mendengar ini saja udah bangga. Apalagi Ustaz menyampaikan, saya masuk ke kontak media, ada masuk ke media, itu adalah luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dengan pekerjaan yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya mari sama-sama kita dengarkan pengumuman juara Festival Anak Soleh Menasah Al-Mu'min 2. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pasmin 2, yaitu Ustadz Yudi Ikhwani MPD. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Kemakmuran Menasah BKM Menasah Al-Mu'min, surat keputusan Dewan Juri Festival Anak Soleh Menasah Al-Mu'min, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, nomor titik 003/1
garing DS PDDK garing 2022 tentang penetapan juara lomba ranking 1 pidato mewarnai hafalan doa harian, hafalan surah pendek dan azan, menimbang bahwa untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah di Menasa Al-Mu'min perlu diadakan festival anak soleh Menasa Al-Mu'min 2 pada tanggal 12 sampai dengan 14 Januari 2022, mengingat pentingnya memberikan dorongan semangat kepada anak-anak serta generasi muda untuk lebih mencintai dan mendalami ajaran Islam seutuhnya di era global yang penuh dengan tantangan. Memperhatikan pada lomba ranking 1 pidato mewarnai hafalan doa harian, hafalan surah pendek dan azan, perlu ditetapkan juara 1, 2 dan 3 sebagai pemenang lomba. Memutuskan dan menetapkan juara lomba ranking 1 pidato mewarnai hafalan doa harian, hafalan surah pendek dan azan yang disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. Kepada para pemenang akan diberikan hadiah berupa trofi atau piala, sertifikat dan juga uang tunai sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2022 Masehi, 12 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, tertanda Ketua Panitia Yudi Ikhwani MPD, Sekretaris Nizam Zaujin Pahit SPDI. Yang diam dapat juara. Satu, cabang lomba hafalan doa harian, kategori umur 5 sampai 8 tahun. Juara pertama, nomor tampil 10 dengan jumlah nilai 85 atas nama Amirah An-Nakia Ikhwani. Juara kedua, nomor tampil 1 dengan jumlah nilai 83 atas nama Azian Al-Kiram. Juara ketiga, nomor tampil 11 dengan jumlah nilai 80 atas nama Syasha Akila An-Nadira. Hafalan doa harian kategori umur 9 sampai 12 tahun. Juara pertama, nomor tampil 10 dengan jumlah nilai 90 atas nama Nafisatun Wildati. Juara kedua, nomor tampil 8 dengan jumlah nilai 88 atas nama Ahmad Dillah. Juara ketiga, nomor tampil 13 dengan jumlah nilai 85 atas nama Naila Fakhira. 2. Cabang lomba Mawardani, kategori umur 5 sampai 8 tahun. Juara pertama, nomor tampil 37 dengan jumlah nilai 98 atas nama Syasha Akila An-Nadira. Juara kedua, nomor tampil 18 dengan jumlah nilai 94 atas nama Zafier Hamzah Biruni. Juara ketiga, nomor tampil 13 dengan jumlah nilai 90 atas nama Azian Al-Kiram. 3. Ranking 1 kategori umur 5 sampai 8 tahun atas nama Nabila Syakiraini. Ranking 1 kategori umur 9 sampai 12 tahun atas nama Naila Fakhira. Kategori lomba pidato umur 5 sampai 8 tahun. Juara pertama, nomor tampil 1 dengan jumlah nilai 95 atas nama Amirah An-Nakia Ikhwani. Selanjutnya, juara kedua, nomor tampil 2 dengan jumlah nilai 80 atas nama Ataya Novia Lestari. Juara ketiga, nomor tampil 3 dengan jumlah nilai 70 atas nama Alzam Al-Kamil Yusuf. Kategori pidato umur 9 sampai 12 tahun. Juara pertama dengan jumlah nilai 94 atas nama Zurratus Zikra. Juara kedua dengan nomor tampil 4 dengan jumlah nilai 92 atas nama Kaila Almira Maritza Faren. Panjang tak nama. Juara ketiga, nomor tampil 5 dengan jumlah nilai 88
atas nama Syamila Hafizah. Sih dapat yang sama. Nomor 5, cabang lomba hafalan surah pendek. Kategori umur 5 sampai 8 tahun. Juara pertama, nomor tampil 2 dengan jumlah nilai 99 atas nama Amirah An-Natiyah Ikhwani. Juara kedua, nomor tampil 1 dengan jumlah nilai 95 atas nama Putro Syarefa Haura. Juara ketiga, nomor tampil 7 dengan jumlah nilai 90 atas nama Afdila Kansa Az-Zahra. Hafalan surah pendek umur 9 sampai 12 tahun. Juara pertama, nomor tampil 4 dengan jumlah nilai 96 atas nama Ahmad Dillah. Juara kedua, nomor tampil 12 dengan jumlah nilai 88 atas nama Naila Fakhira. Juara ketiga, nomor tampil 18, jumlah nilai 82 atas nama Alifia Fadila. 6. Cabang lomba azan. Umur 5 sampai 8 tahun. Juara pertama, nomor tampil 7 dengan jumlah nilai 90 atas nama Muhammad Fatar Aulia. Juara kedua, nomor tampil 3, jumlah nilai 86 atas nama Muhammad Ubaidillah Az-Zuhaili. Juara ketiga, nomor tampil 1 dengan jumlah nilai 81 atas nama Asir Faren Abbas. Kategori umur 9 sampai 12 tahun. Juara pertama, nomor tampil 12, jumlah nilai 96 atas nama Ahmed Kandelo. Juara kedua, nomor tampil 6 dengan jumlah nilai 92 atas nama Muhammad Raja Fadil. Dan juara ketiga, nomor tampil 16 dengan jumlah nilai 90 atas nama Imamul Fasha. Inilah kategori juara. Insyaallah setelah selesai ceramah kita akan bagi piala, dan bagi yang belum mendapatkan juara ada piala. Jadi piala ada 70 nih, banyak. Semuanya insyaallah akan kita berikan piala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanyalah milik Allah, dan yang salah hanyalah milik pribadi saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah yang kita tunggu-tunggu, ceramah Maulid yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Ismail MAG. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aydan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, uhibbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqan. Shadaqallahul azim.
wa sadaqa nabiyil karim. Yang mulia guru kitanya bersama Abu Muhammad Isa yang beliau muno kedake izin bagatanyo na semubut badaya. Yang saya hormati Imam Gampung Masjid Imam Gampung Lampaseh Kota. Kemudian penghormatan kepada Ketua BKM Manasah Al-Mukmin, Imam Manasah Al-Mukmin yang mulia, Ketua Panitia Maulud, kemudian Ketua Panitia Aneka Lomba Ustaz Yudi, beserta seluruh unsur panitia lomba, unsur panitia maulid, dan seluruh tokoh-tokoh Gampung Bani Salim, wabil khusus tokoh cerdik pandai dusun pendidikan, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan para peserta aneka lomba yang Ustadz muliakan. Nah, coba semuanya, coba semua Ustadz mau tanya peserta tunjuk tangan yang sekolahnya kelas 1. Sekolahnya kelas 1 mana? Alhamdulillah, yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Mana kelas 2? Kelas 2 mana? Iya, yang laki-laki tampan-tampan, yang perempuannya manis-manis. Mana kelas 3? Kelas 3 mana? Iya, yang laki-laki gagah-gagah, yang perempuannya mentel-mentel. Mana kelas 4? Kelas 4 mana? Nah, kelas 4 yang laki-lakinya gagah-gagah, yang perempuannya cerewet-cerewet. Mana kelas 5? Kelas 5 mana? Nah, yang laki-laki tampan-tampan, yang perempuannya genit-genit. Mana kelas 6? Kelas 6 mana? Nah, gak lama lagi meninggal. Maksudnya naik kelas ke SMP gitu. Udah. Duduk yang betul. Mau dengar ceramah? Betul? Jujur? Nah, duduk yang rapi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Ustaz Jafar, Ustaz Hasnibar, saya luar biasa, sama seperti Ustaz Ibrahim, memberikan apresiasi yang luar biasa. Nilai positif cukup raya malam ini. Nanti pun nyolam sejak lih maghrib sampai sampai posa, lih maghrib sampai posa, awaknya bebas daripada yang namanya apa ini? Nilai positif yang cukup luar biasa. Dari maghrib sampai posa nyo hanai makman HP iwonyo katinut. Berapa nilai positif yang mereka dapatkan hari ini? Meninggalkan HP sekitar 6 jam. Karena watak anitanya ronyo asai wa rumah nyaira bapun HP. Jangan karena ini termasuk tanya urungci. Nyo laki mak nyo tersinggung. Ini adalah suara hati kami sebagai suami. Cukup sekali hati kamu malah yang medeh buka. Perempuan-perempuan hari ini selama ada HP, dia sudah jam 11 malam di tempat tidur bersama suaminya masih update status. Ini lagi mengapa? Ini isi hati lo sebagai suami mewakili lah. Tapoh sebelah malam, kadang-kadang malam Jumat, malam ibadah, tapi sempat-sempat update status. Ika muagam hai prehle lebu tengah sampai. Bantalan aku ya Allah. Kali lehi babah bantai pahala Pulau Sumatera dunia. Mata tak cuma mantai muhi bangki kameng begi kan begitu. Ini akibat daripada handphone, akibat daripada HP yang hari ini melalaikan kita sebagai orang tua maupun sebagai anak. Betapa hari ini nilai positifnya agenda yang kita adakan perasaan maulid sekaligus aneka lomba. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selama munculnya teknologi hari ini, anak min sampai urung persentase kerusakan moral meningkat. Di koran Serambi Indonesia yang diterbit sekitar bulan Oktober 2021, lun baca PD itu angka perceraian mencapai 498 kasus. Rata-rata perceraian itu adalah karena pihak istri menggugat cerai itu lebih tinggi, lebih kurang ada 301 kasus
yang berkasus tentang minta fasakh, minta untuk mengadu cerai ke mahkamah syariah. Sedangkan 187 ataupun 187 kasus itu adalah bukan meminta, itu karena talak. Jadi lebih minta fasakh daripada talak kasus perceraian DPD. Selidiki, angka perceraian meningkat itu disebabkan karena perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi juga disebabkan oleh karena faktor HP. Yang kedua faktornya adalah karena ekonomi. Banyak laki-laki suami sibuk dengan main chip, sehingga hanya peduli kepada keluarga, begadang malam, habis biaya bak beli chip, sehingga menyebabkan istri tidak lagi betah dengan suaminya, jauhkan tu mahkamah untuk laki untuk diceri. Jadi ini bukan anak saya yang rusak, termasuk orang tua. Apalagi anak-anak kita hari ini dengan banyak melihat HP menyebabkan karakter anak-anak uronyo rela. Mak dia hanya dihormati ini. Akhlak sudah jauh daripada agama kita. Hari ini mak itu. Maka menyuji lungsaran, mari kita back to basic. Nampung. Berarti back to basic. Kembali ke awal. Kalau makah bangai abang celok, kah cara badan. Lihat tu, kembali ke dasar. Apa dasar? Mari kita lihat. Urang jamun mak mutuah betul-betul mengamalkan sebuah hadis. Apa hadis itu? Utlubul ilm minal mahdi ila lahdi. Nyo urucik dan nyo jamun gemak dengan kau hadisnya. Apa bunyi makna hadis itu? Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Pertanyaannya, kapan ayunan kita memberikan ilmu kepada anak? Maka orang dulu istilahnya gebi ilmekan sejak dalam ayunan adalah ibu yang memberikan ilmu kepada anaknya. Gimana cara gebi ilmu kepada anak? Dengan kalimat tauhid yang keluar dari bibir seorang ibu, itulah ilmu kepada anak di dalam ayun. Maka urang jamun hana istilah ayun pakai cok listrik. Ayun jamun dua model, satu ayun tali, satu ayun pen. Gayun mentalo, gayun mempen. Man pandai ilmu ji, ilmu itu lahir dari seorang ibu. Maka yang paling banyak ayun anak adalah ibu. Karena ibu yang selalu meratib. Meratib itulah disebut dengan ilmu kepada dalam ayunan. Kalau mang tua urang jamun gebi ilmu kepada anak dalam ayun, maka anak lahir anak yang soleh. La ilaha illallah tengot bagagola tema tengot laju di dalam ayun pomas mabun jarah ija. Suara merdu irama mangat malu bahasa Aceh kan malu tenut iyah lewat rencana pihana kaya yang tenut ngan kala dukna laga irama haji dan sebaik-baik meratib dengan bahasa Aceh. Hanjir meratib bahasa Indonesia. Jadi saya mohon kepada dusun pendidikan yang hanjir bahasa Aceh merenung, karena meratib seindah meratib dengan bahasa Aceh. La ilaha illallah tengut baga goa tema bahasa Aceh. Aci bahasa Indonesia. Aci meratib bahasa Indonesia. Aci ba? La ilaha illallah tidur cepat buah hati mama. Anak muntah layun. Wah. Ngemasan syahid han malu. Tapi bahasa Aceh dengan bahasa Aceh mekelok itamang. Cuma bahasa Aceh je berkelok, bermedok, berkental. La ilaha illallah tengut baga tema berkelok. Tapi menyoba bahasa Aceh glue lagi ana panah ngai jam dulu je. Kebetulan orang lo kau kan murni orang Aceh menjampu mempadang. My wife.
Ulinang lu menjampungan bakal kerja. Bawa kerja. Menjampu sehingga bahasa Aceh nagla. Ikan lalu meratip kerana bahasa Aceh kiru, wateh kiru. Kau dah geli dia. La ilaha illallah. Tenggepak kebot tema. Anu laya matema hai. Bahasa Aceh beglah. Kerana yang cerita dengan ke berayan ke. Lagi roh ia tak. Dengan bahasa Aceh meratip. Karena ubelung kajinya, ubel semampu saya kaji. Bahasa yang paling singkat di dunia ini termasuk bahasa Aceh. Kalian coba-coba telaah kan? Bahasa yang paling singkat bahasa Aceh. Coba kita perhatikan. Bahasa yang syak kelapa pada huruf. Nah, boleh. Ke-8 6 huruf. Bahasa Inggris coconut pada huruf 7. Bahasa Aceh tok lebah maka menyebut payah bahasa Aceh payah tak jauh kali ulang dulu. Air pada huruf. Water pada huruf 5 bahasa Aceh I titik. Air kelapa pada huruf 10. Coconut water pada huruf 12. Hawa Aceh I U 12 kan. Yang lanjut. Rambut berapa huruf? 6. Hair berapa huruf? 4. Hawa Aceh O berapa huruf? 2. Pangkas rambut bahasa Indonesia, bahasa Aceh Ko O. Pergi ja pulang wow tidur lapar duduk dalam kiban mudah bahasa Aceh. Maka sebaik-baik meratip bahasa Aceh. Hanya mak dua gijuk ilmu kana dengan meratip. Pertanyaan jilang pakan mak yang sering ayun karena kesabaran. Yang paling sabar ayun adalah mak menyu ayah na sabar. Kita nyauraga magah bengeh 15 minit ayun hanai pet tanjam. Anak kape golong ya. Baik kape. Pakamana ya buka pre. Palung pre gayun. Tagalay na ko ayun draw lang eh. Tutu tayo gayun. Pakana ro. Yo anu. Nah, do na gayun. Tapi menyoma ayun lu kanggang 2 jam kay gayun hanay pet tetap sabar gayun. Kita nyong bana kakapetnya golong panjang kapet kala-kala alung lah. Man mak kakuur ki bang bele buka haba mak ayun ju. Ayun mak ka 2 jam. Lebu topet katengut mak ikalan mak kapet ita yang lain mak kana pet. Hai ko preh leka hupet raw itu nanu bayun yang pegah bangun alhamdulillah kalau aku mak. Begitu sabarnya sang ibunda. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Jafar kepada Ustaz Hasnibar, insyaallah bersatu kita dengan dusun pendidikan bisa membuat acara semacam ini, tidak hanya 1, 2 dan seterusnya. Menyujud Saboh Banda Aceh mungkin atau kecamatan merasa apa Utara Raja Tengah akan dilaksanakan oleh barisan oleh lingkungan pendidikan insyaallah. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang Tuhan hormati, tidak lama kita ceramah malam ini sekitar pukul 2 dawo. Oh dia bagi hadiah karena anak-anak juga sudah menanti hadiah dan saya yakin mereka wajah-wajah yang paling benci untuk Ustaz malam ini. Bagaimana kadang-kadang yang pegang Ustaz ni awak di kamu hadiah berledar. Yang paling benci orangnya awaknya ke kadang-kadang hubungi nak kalian. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sukses acara malam ini insyaallah dalam doa Allah taala sehingga huruf baik itu hujan khanduri berkah. Semua ini adalah kasih sayang Allah taala.
Hadir kita malam ini mendengarkan tausiah, kalau bukan Allah yang gerakkan tidak mungkin hadir. Janji Rasulullah kepada mereka yang suka duduk dalam pengajian. Janji Rasulullah kepada mereka yang suka duduk dengar ceramah. Apa janji Rasul mak? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, balik badan, pulang ke rumah kalian masing-masing dalam keadaan dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Rasul kepada orang yang tem jakber, janji Rasul kepada orang yang tem duduk dalam majlis taklim, janji Rasul kepada orang yang tem dengar ceramah, qumu maghfuran lakum, kembalilah kalian, berdiri kalian, pulang dalam keadaan dosa telah diampuni. Jadi menyorong galak ke ampun dosa, jihan jauhdra dengan majlis taklim. Menyorong galak ke hapus dosa dari Allah, rindu akan majlis ilmu. Tapi kalau kita tidak mau diampunkan dosa, ambil aja. Tahu ini tanya gampun dosa. Dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil. Dosa rakyat, taubatan nasuh. Boka yang hadir malamnya, nah yang beli hana dosa. Nah, hana termasuk yang pek-peknya. Nihal batik lun berkata mana? Selama katanya pakai HP Android itu tetap berdosa. Selama katanya tak pakai HP yang nyo mata tanya tetap buta. Siapapun pakan buta regu dalam HP nyo lengkap. Na surga, na neraka, na ibadah, na maksiat, na fahala, na bala. Ino Long buktikan. Kadang-kadang HP Android kadang-kadang punya HP tidur, kadang-kadang HP po juga. Coba lihat di HP saya ada, saya download aplikasi Al-Quran. Ya. Itu bit bacaan terakhir, terakhir bacaan Quran. Lung tegan bacaan Quran. Keluar nama-nama surah. Saya buka surah Al-Baqarah. Sekarang saya mengaji. Mata saya beribadah baca Quran di HP. Hati saya sudah baca Quran di HP. Hati saya sudah bersih, mata sudah bersih, tabur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kali dah baca sejus, mata kagleh, hati kagleh, satu. Nah, sekarang kita tutup aplikasinya. Shadaqallahul azim. Mata sudah bersih, hati sudah bersih. Sekarang saya tutup. Saya tutup lagi. Keluar iklan. Ini kalau iklan gini. Iklan mengajak kita untuk melihat dosa. Iklan keluar untuk disuruh kita download, install yang bersifat dosa. Padahal mata kali tabut kagle, hati kagle, bantatok itu binatangnya. HP bajaro hantanging hana mangat kote kadanging kamangan. Hargalah maha mati hura. Astagfirullahalazim, mata lazim mana apa. Malaikat utah lu boleh hubay. Maka saya katakan sekali, siapa mata yang bersih hari ini selama pakai HP Android? Yang bukti izin kalian. Pakon, karena dalam HP-nya na YouTube, na Facebook, na Twitter, na BBM, na Ayazaya, ini dulu. Maka ini yang mendatangkan kita dosa. Munya mata kalau takalan dosa, apa kata Rasulullah? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila sekali melihat dosa, apabila sekali berbuat dosa, nukitat fi qalbihi, satu bintik dalam hatinya. Bintik apakah itu? Nuktatur saudaun, satu bintik hitam menutup hati. Siga tekalan dosa, sabah bintik hitam menutup hati. Man paduga surah semalam tekalan dosa, begitulah banyaknya tinta hitam menutup hati kita.
Fa idza huwa naza'a, apabila kita berhenti melihat dosa, wastaghfara, beristighfar kepada Allah, wa taba, dan bertaubat kepada Allah, suqila fi qalbihi, maka bersihlah hatinya. Jadi waktu kadang-kadang dosa istighfar lagi. Ruh kadang dosa dengar cerita ceramah Ustaz Abdul Somad, ceramah Ustaz Hadi Hidayat, dengar ceramah, lewat iklan istighfar lagi. Astagfirullahaladzim, tok ju, baik kalau lewat iklan, dengar balik ceramah Ustaz Abdul Somad. Yang mana kita manfaatkan HP? Karena kita banyak dosa, kita tenduk dalam majlis taklim, ayak buat tahu ino dalam keadaan diampun dosa oleh Allah Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi yang kita cintai, Nabi yang Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya, barang siapa bersalawat kepadaku wahidatan, satu kali saja. Man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha ashran, Allah akan membalas salawat kepadanya dengan 10 kali balasan. 3 dalam salawat, 3 kepada Allah. Malamnya lu ajak orang doa sambil mendengarkan ceramah, hati boleh bersalawat. Ibu di rumah sambil memasak, silahkan bersalawat. Sambil rajang cabai, salawat. Sambil menggosok, salawat. Sambil ada eja, salawat. Pokoknya selalu dihiasi dengan salawat. Tanya orangnya kan dengan menggosok TikTok. Horor nomor pahala TikTok. Selawat sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiasilah bibirmu dengan memperbanyak salawat kepadanya. Yang merupakan syafaat tengah baura kiamat adalah yang ada salawat. Di mana salawat yang paling bagus? Di dalam solat kita. Maka orang yang na solat berarti na baca salawat. Munya orang yang hana sembahyang, nyan salawat sering tinggal dalam tiura semalam, pasti na tinggal salawat kalau dia meninggalkan solat. Dan orang yang merupakan syafaat hana madu orang merupakan gebegah oleh hadis Rasulullah oleh Abu Hurairah mengatakan, yang mendapatkan syafaat Nabi adalah yang anggota wuduknya mengeluarkan cahaya. Ulang kata, yang merupakan syafaat Nabi di padang mahsyar, yang anggota wuduknya mengeluarkan cahaya. Apa makna anggota wuduk? Berarti kaitan wuduk dengan solat. Menyojih na solat berarti diawali wuduk. Yang berwuduk itulah yang solat. Maka yang solat yang mendapatkan syafaat Nabi. Waktu pengajian Bang Bani Salim dan ibu-ibu budaya maklum, Ustaz Umar sampai rumah lu naci urinang cukup putih muka tu. Kesemayang hantar mumuzi hantar kerja. Nyo lagi nya merupakan syafaat Nabi. Sorry Dodi. Dalam kentenyan putih muka kan karena wudu, tapi karena bedak skincare. Maka muka putih. Rupaji muka macam putih. Pada tekalan bak simpang lampu merah, pada Honda, pada mak tetang lemah lah, tapak jaro hitam, tapak aki hitam, langsung long tebak. Sinangnya berarti daerah lain pasti hitam. Ya. Kadang-kadang anak muda dalam pasal kotanya, waktu kalian darah putih muka, ibu ormo ya bergabak mak lagak tak tinangnya, menyojit mak nalamar bujuk ke inang long, paduk jelamai lakai hijau laju bet lakai kurung li, bedah mak ya lakai tinangnya, hainang, ipegah li anak gamlong kah lagak tak, ji cinta ke kakatem bujuk ke inang, anak long, bujuk ke menintai long katem, long tem mak, paduk jelamai 20 memayam, demi untuk anak. Timaknya gejo jelamai wapih memayam ka jadi menikah dan pesta. Tigamnya malam pertama lah ngetinangnya digejut digepak wiraya. Ya Allah, tak kusangka tak kuduga rupanya ke gelap ya, gelap. Akibat daripada putih wajah. Yang merupakan syafaat Nabi yang terpancar sinar air wudu, itulah yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Terima kasih. Nah Bapak Ibu yang berbahagia yang Tuhan muliakan, maka malam ini sungguh sangat gembira kita melaksanakan peringatan Maulid. Rasulullah Maha mengetahui, Rasulullah pasti mengetahui, insyaallah kedenyo akan merupakan syafaat beliau di padang mahsyar. Jika kita ditanyai orang, biasanya awak belah hati,
galak tak ikun-ikun ke katanya kepa pegang maulud hana dalil ya awak belah di nanti awak belah di awak belah di tuli yang apa kali awak belah di pegang katanya bid'ah tu pegang maulud nabi hantar pegang maulud ni jawab nyot ajak kandung kedon bila awak belah deh tanyang bahawa dah dalil pegang maulud. Yang pertama menjawab surah Maryam ayat 50. Yang kedua menjawab surah Yunus ayat 58. Yang kelima menjawab surah Al-Ahzab ayat 21. Yang keempat menjawab hadis dari Abu Qatadah wasu'ila an shaumil itsnaini. Abu Qatadah bertanya tentang puasa hari Senin. Yang kenyan perbah dalil menjawab bila memang ditanya oleh awak belah deh dah dalil tentang maulud. Cuma tak pegah mata malamnya. Dalam surah Yunus ayat 58 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi wa birahmatih, dengan karunia-Nya dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu bergembiralah oleh kalian. Menurut ulama tafsir bernama Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur, beliau memberikan makna dua kata. Yang pertama bifadlillahi al-ilmu wa birahmati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya bahwa katakanlah Muhammad, dengan ilmu dan dengan dilahirkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu bergembiralah oleh kalian. Berarti setiap kita nyota pegang peringatan Maulid harus bergembira. Falyafrahu, biu gembira oleh Allah. Hanjit nabuban waktu saat diumumkan oleh panitia BKM pegang Maulud. InsyaAllah tanya Maulud 15 Januari. Nah yang bengeh, ya Allah kamu Maulud long. Tunggu Jafar BO nak pakai fikiran ke depan tengok hana pay dengan Covid tau. Kamu ngeh gara-gara Covid musibah mulu-mulu hana jadi. Setiap Maulid disuruh gembira, bersenang dia. Baik talung Abu Lahab. Abu Lahab ni. Abu Lahab. Awak penayu. Baik talung Abu Lahab. Abu Lahab malam lahir Nabi bersedekah budak gemerdekakan. Itanya 5,000 dah kaya sedekah oleh panitia membuat Petro Medan. Ijak panitia itu tak pintu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kamu panitia Maulid BKM Al-Mu'min. Mapuru tangan lu, puru tangan lu. Kamu menjaga lu melaka sedekah lucu. Kepu sedekah. Puro nak kau rimau lu, nak kuah belangong malam nak kamu undang penceramah, kamu unjuk sedekah baju. Mantau ceramah, yang ceramah kau Tengku Umar Ismail pandai urung ya. Awak Pidi Jaya, daerah sudah Pidi Jaya kira-kira daerah Merdu, pengampung Merdu kan, kampung pun Merdu. Ya Allah kau ulah ke pahala demayang kau urung ya di Masjid Doha. Gak ceramah bisa lah. Nanti waktu ceramah nak bagi kuih, nya sedekah alam jo itu yang kuih kau lah. Nak bagi kuih, nah apa kuih kotak. Pada kerek kuih dalam kotak yang kira-kira leh kerek kuih aqua gelas apa kotak apa leh kerek kuihnya pupu mata jenis kuih kira-kira pupu mata jenis kuih hiji. Ya Allah pingsan ke aku jawab. Ada kanah di kerek bolu di kerek timpang di kerek aqua gelas apa kotak apa gitu maju leh kerek kuih leh ribe aqua gelas ribe kemudian kotak ribe 5,000 nyepak cak sedekah 5,000. Kita yang dari ibu-ibunya dari panitia pakan ngecelek babah bu beruh 2 on habangai dia sedekah 5,000. Waktu ya Allah panitia kelam hai untuk waktu malam waktu ceramah lu kujak si kau dengar dakwah apa ku banu 5 draw ke banu kau yang tirau kanan terpaksa panitia bagi kotak 6 boh kotak 6 boh kotak ke 5,000 padu 20,000 sedekah padu
5.000 padu rugo panitia 25.000 langsung di blacklist rumahnya mbak kajak ali rugo ke krik juit pada so yang krik bagah mati. Begitu gembira cuma 5.000 sedekah memperingati Maulid talungan Abu Lahab. Maka disuruh bergembira ketika lahir Nabi Muhammad. Nah pertanyaan apa Ustaz Ibrahim jenjeur anu Pakan Allah Subhanahu wa taala berkelam Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pakan Allah handukun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ramadeh kanjir Allah berkeun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tapi pakan Allah berkeun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jawabannya mudah sekali anak TK bisa jawab. Dipakai kata-kata lil alamin ini menunjukkan lahirnya Muhammad lakbata kaya bate manusia dan malaikat seluruh makhluk gembira hadirnya Muhammad. Jadikan makhluk di bumi saja gembira, seluruh alam, di langit, dalam surga dan dalam bumi, dalam perubumi, dalam laut semua gembira dengan lahirnya Muhammad, maka disebut bahasanya lil alamin. Kalau seandainya Allah membahasakan lil ard, maka tentu makhluk langit tidak gembira. Tentu makhluk dalam surga hanya gembira karena dikhususkan untuk dalam bumi matang, tapi seluruh alam gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, pakan kebegah oleh ulama rumah Aminah mencahaya. Karena yang turun dalam rumah Aminah adalah makhluk mulia, penduduk surga. Penduduk surga ada manusia yang masuk surga, ada penduduk surga asli atau makhluk surga, bidadari. Bidadari turun ke dunia menyambut kedatangan Nabi, maka rumah Nabi bercahaya. Bukan. Jangankan bidadari, ibu-ibu yang belah no, Siti Sarah Nangguri, Siti Sarah, awalnya penerus. Inang Nabi Ibrahim itu wanita tercantik di dunia. Maka jika ditanya orang, apakah Nabi Yusuf ganteng? Maka Nabi Yusuf ganteng mengalir daripada darah Siti Sarah. Siti Sarah berkahwin dengan Nabi Ibrahim, punya anak namanya Ishak. Ishak berkahwin punya anak namanya Yakub. Yakub berkahwin punya anak namanya Yusuf. Maka Nabi Yusuf ganteng mengalir daripada darah Siti Sarah. Maka kegantengan Yusuf dari Siti Sarah. Tah bukti Siti Sarah cantik. Waktu saat Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah hijrah ke Madinah, diculik oleh Raja Zolim di Madinah, hijrah ke Mesir, diculik oleh Raja Mesir. Di kalan Siti Sarah cukup laga, didrop Siti Sarah itamang lakama tuan Raja hendak direnggut kehormatan Siti Sarah. Kamar tuan Raja luah, geplung Siti Sarah atas kejaran Raja Mesir. Ini itu dilindungi oleh Allah. Siti Sarah selamat daripada Raja Zolim. Bahkan dilindungi Siti Sarah karena Siti Sarah akan lahir sidrau Nabi bernama Isa. Dilindungi. Waktu gelit tuan rajanya geplung Siti Sarah. Waktu ini drop langsung tuan raja lemia. Baklet semangat dah. Waktu drop kalau Lelom, nuplung Siti Sarah, gelelom. Waktu lihat drop kalau le. Lemia lom. Lego mula-mula lagi urus stroke. Nak pernah rasa lagi kan ibu? Nak pernah rasa kan? Oh, nak pernah rasa? Ayah tanya balik semangat cara. Waktu kata kau dengun. Nak pernah rasa? Berarti lah korona DM. Nyandukna lagak Siti Sarah. Sehingga gekuli ulama pernah keluar. Kata ulama, kalau Siti Sarah berjalan di dinding yang gelap, dinding akan berubah jadi terang karena pantulan kulit Siti Sarah yang cukup putih. Bijak bak bintih tepuk lewat Siti Sarah juga terang. Beda mengenai dusun pendidikan.
Ijak Pak Bintih terang, juga tepuk tunggu. Yang pertama, yang kedua kata ulama, kalau Siti Sarah minum air di JPI karena putihnya kulit leher beliau, begitu beliau minum air tembus pandang mengalir di tenggorokannya, diceritakan dari dua. Inang tanya bakso gajah ipaju hanai mamah iku langsung hana lemah. Begitu cantiknya Siti Sarah. Ya. Jadi bidadari ada di rumah Aminah, maka Aminah bercahaya rumahnya, hadirnya makhluk yang paling mulia untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan abu-abu, bapak-bapak sekalian bagi kue, Sayyidi bagi kue. Karena menyekara bagi kue kalau ke hai galale. Kalau hana galale hai kalau kue jauh lebih berharga kue daripada Ustaz Umar. Nyojin nanti perlu dengan pemenang juga deh. Pilih kedua masing-masing. Buka. Urus sila yang berbahagia. Satu-satunya makhluk yang tidak suka lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong garis bawahi. Satu-satunya makhluk Allah yang tidak senang lahir Nabi Muhammad adalah syaitan laknatullah. Malam lahir Nabi Muhammad, mereka bertebaran di sekitar Mekah. Di kanan rumah Aminah itu bercahaya. Syaitan menebarkan seluruh pasukannya, seluruh keturunannya. Iwak cek, hai kayak cek dia, jeh pun cahaya itu bi. Ya kalau dah. Rupanya ketika syaitan mendekati rumah Aminah, terdengar berita bahwa lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedah pegang Al-Quran. Rupanya cahaya yang terbit di rumah Aminah adalah musuh kita. Musuh kita. Karena Allah kagak lahir sira pendakwah, sira dai, sira orang yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Dia adalah musuh kita bersama, kun syaitan. Cukup kata Yasa malamnya, maka musuh yang makhluk yang paling hana galak lahir Nabi Muhammad adalah syaitan. Pak Teguh Jafar, lu yang baru dusun pendidikan nah yang tapugat maulid bengeh. Nah, hai yang bukan nah kita orang bukan nah. Tapugat maulid bengeh. Berarti jadi syaitannya adalah makhluk yang paling benci lahir Nabi Muhammad. Maka lum sampaikan topik ceramah untuk mulut kalinya di tahun 2020 lumpat lu yang bidakwah nyo perlu dakwahkan, perlu sampaikan di mana-mana, baik di Banda Aceh Besar maupun di luar kota. Ini yang saya sampaikan kepada masyarakat supaya kita bejit ke pengikut syaitan. Memperingati lahir Nabi Muhammad, kata ulama, gembiralah oleh kalian, baik sampai lagi syaitan bengeh tapugat lahir Nabi Muhammad. Ya. Di dalam dua buah kitab, ada satu kitab namanya Sari Jalalain, satu lagi namanya Al-Munabbihat Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i. Jadi ulama ini berkata ada 9 syaitan yang paling benci lahir Nabi Muhammad. Yang 9 syaitannya geputuri le Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka izinkan saya sampai selesai 9 nama syaitan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mata ini oleh. Pokoknya ini yang pertama ada syaitan namanya Walhan. Cikunya nanti Ustaz kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab nanti pertanyaan Ustaz, Ustaz kasih hadiah. Ada Ustaz bawa hadiah nih. Ya, nah lomba hadiah. So yang dijawab itu lomba bagi hadiah. Mau? Dua pegang. Kue labah muntah kaya deh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan bertaaruf dengan syaitan sekaligus job description-nya. Saya beri nama syaitan sekaligus tugasnya. Apa maksud Ustaz memperkenalkan syaitan malamnya? Dua buah tujuan dulu. Yang pertama, dengan taturi nama syaitan dan jobnya, dimanapun kita berada siap berhadapan dengan godaan dia.
Tujuan yang kedua, saya perkenalkan nama syaitan supaya gebi anak li Allah Ta'ala, gebi cucu li Allah Ta'ala, baik sampai getanya tabuh dan anak syaitan. Karena luntuan Musa Ibrahim nyo kerja di KUA jamun. Beliau di KUA Bandaraya, lun di KUA Lumata. Ya. Di KUA Lumata makna pasangan suami istri, dia uganto ya fotokopi buku nikah, legalisir. Lu tanya sama pasangannya, kepu ke fotokopi buku nikah, Ustaz Umar, lu kena jabak di seduk capil, kena pegat akte kelahiran. Oh kana ana? Kana. Pero agam pinang ina. Man nya urut akte kelahiran kan harus sudah ada nama. Kana Ustaz, kana nama. Pane nama nanti yang bak ulama. Hana. Nanti yang mana budaya. Hana. Man tiba bohnan. Tentu karena anak pertama saya gabung namanya. Nama istri sama nama suami saya gabung. Kenapa digabung? Ustaz, izinkan saya gabung karena ini anak pertama Ustaz, sebagai buah cinta kami berdua. Ya Allah, kau ulah kau kalau enggak. Buah cinta. Mantau gabunan nang inanglong Leni. Nan lako Baihaqi. Nan anak Lebay. Leni Baihaqi Lebay. No pun aci coba saling singkat kuhi. Aci coba. Bersingkat. Orang zaman pakah hana susah kebuhunan. Saya ceramah beberapa 1 bulan yang lalu dalam Pasir Aceh, Pak. Ada adik Ustaz Fakhrul Razi yang mantan Menteri Agama. Orang dari Aceh. Adiknya kan dalam Pasir kah? Dalam Pasir Aceh. Siapa namanya saya lupa. Malam ceramah beliau saya tanya, Pak, lu laki maaf, drone mirip dengan Fakhrul Razi. Punah hubungan. Hai ustaznya abang lo. Oh abang roh ni. Menyajuk lu depa Fakhrul Razi adik abang perlu drone tu. Dijawab oleh adiknya, Ustaz, kamu mandum 17. Tergepak ke luar biasa ni. 17. Sabar mak. Sabar ayah. 17. Ya Allah kau geng kau. 17. Rupanya urang jamun abu cinggalan, termasuk keluarga anu. Urang jamun anak lele anak truk 12. Sebelah roh main bola, Firo cadangan. 12 anak. Mana sibuk kebunan? Hana punya 12 anak lahir kebunan sesuai dengan bulan lahir. Yang lahir Januari. Yang lahir Febrianingsi. Yang lahir Maret, Mareta. Yang lahir April, Aprilia. Yang lahir bulan Mei, Mei. Kawan Ipin, Upin. Yang lahir bulan Juni, Juniati. Yang lahir Juli, Juliati. Yang lahir Agustus, Agustinus. Yang lahir September, Septianingsi. Yang lahir Oktober, Oktaviani. Yang lahir November, Novriansyah. Yang lahir Desember, Desi Ratnasari. 12 hanya 12 pohonan water ke pejobu hana payah ke roro tiga hoi ma abu kita boleh ma kalender maju dari Januari sampai Desember tabu media itu hana payah ke roro. Maka sampai tabuhan anu syaitan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sebaik-baik nama diawali abdu. Sebaik-baik nama diawali abdu. Abdullah, Abdul Somad, Abdul Syukur, Abdul Malik, Abdu. Iprote tengku lu hae ko Abdu. Pakan wati raya untuk hei sido. Menyuhai Abdu nabuh Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh. Baik tengkunya menggampung dah. Boh nama sahabat Nabi Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar bin Khattab. Allah tengkunya menggampung ji. Abu Bakar bohlah nan anak drone yang bagus. Tengku anak long kebunan bagus. Berarti yang ka bagus pe ramani. Menyoni indang satu boh. Bunga. Siapa namamu sayang? Bunga. Bunga apa? Bunga bangkai. Itu sebaik-baik nama. Baik tabuh syaitan. Yang pertama ada syaitan namanya wal. Ulang wal. Ya. Bapak ibu yang berbahagia catat, ingat. Syaitan walhan bertugas menggoda manusia dalam urusan ibadah.
Diperusak ibadah tanya baik khusyuk, diperusak ibadah tanya baik ikhlas. Nya tugas walhan. Pertanyaan lun, malamnya dengan ceramah ibadah bukan? Ibadahnya dengan Islam. Nyo bak gelinyong rot dengan goda. Tengku kasih tengku wajah roh nak jelas leh bukan. Betul ke ni awak ni tengku. Nyo kamu bagi hadiah ni kayaknya dengan Islam. Dengan Islam. Yang kayak awak yang berarti syaitan ke nama. Itu satu. Dia menggoda dalam urusan ibadah. Pakai solat payah khusyuk. Di luar solat tanya tua mandum 4 kunci motor, 4 kunci Honda, 4 HP tua tu. 4 merepek dalam sembahyang. Menan usalli tatakbir innal lima. Usalli fardhu Allah. 4 lagu merepek dalam sembahyang. Itulah syaitan walhan. Untuk sembahyang tarawih ceritakan bulan put insya-Allah tanggal 1 malam pertama tarawih tanggal 1 April. Yang sunnah wa witir rakaat kedua dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Inan digoda dibuimu lewalhan diperlok sehingga qul ya ayyuhal kafirun hana habis-habis mula ulang babasa hana ruku-ruku makmum protes. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد بكل معمولات فقال أنا جujur Nabi habis mu protes dia oh lakum baru kata oh lakum dinukum waladdall amin. Pekan kejadian dengan karena digoda oleh maka di sinona pengajian usah guru yang kita kan kiban semayang yang betul. Adik-adik semuanya lihat kemari sayang. Waktu sholat waktu takbiratul ihram tangannya setentang telinga, taruh tangan di bawah dada di atas perut, mata kemana kita lihat? Bukan ke bawah, ke bawah. Ke kiblat loh. Di mana kepala sujud ke situ tengok kedih kalau pak udah ke sujud kedih kalau. Bekna sembahyang lagi mata pancuri so yang lewat madum daduri. Allah berkabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pak kecilnya hau dan jauh pak kecilnya. Kecil lewat itu ni. Kemana lihat nak matanya ke tempat jangan lihat cicak di dinding. Allah cicak enggak boleh. Tengok ke tempat sujud baca pelan baik balak-balak sembahyang. Taniak mati bicara dengan Allah Taala. Pakan nak berhapang ngempak kesi bahasa sistematis persuasif. Tak berhapang pak kesi cikalan. Pak kesi lun salah sidra warga Bani Salim. Warga lah pasir kota. Wahai Pak Kesi sampai orangnya lu kalau merepok BLT ni beri ke lu segala BLT Pak Kesi baik deh. Pergi Pak Kesi tengah orang yang cowok you. Acip laki abang-abang ada pun. Pak Kesi dengar orang pasir kota yang BLT orang BLT orang apa. Dan jangan orang BLT orang laki BLT orang Pak Kesi orang BLT. Betul Pak Kesi boleh ke bagak tampak lah kau. Yang ada pun BLT mana Pak Kesi lah betul kerek orang pun. Kalau dengan Pak Kesi bagus kita bicara dengan Allah lebih bagus, maka solatnya tengok ke tempat sujud. Adik-adik mana bagus solat sendiri sama berjamaah? Berapa pahala berjamaah? 27. Di masjid boleh lompat-lompat, di masa boleh main-main. Ino ka pegang enggak main terawih ka kalian tu ngon dengan rukuk aja iliko ka ganggu seleh. Ni apa masjid dong? Ngon dengan ruku ijak ikut seleh sampai ngon mujungkan solat tidak boleh main berdiri yang betul waktu solat baik sampai diganggu oleh syaitan walhan. Kamu paham? Yang kedua urusilun ada syaitan namanya dasim. Acin itu nih siapa dasim? Syaitan yang bermarkas di setiap rumah kita. Rumah Duku Ibrahim, rumah Lon Duku Jafar, walaupun rumah ulama sekalipun, dia ada dalam rumah kita. Apa tujuan syaitan dasim dalam rumah? Dipancur rumah tangga, benaceri dalam rumah tangga.
Pakon lako te kalai na muhi kameng. Pakon inang ni kalai lako muhi buya. Pakon tiga go buya kap kameng. Itu gara-gara setan dasim. Ingat, setan dasim dalam rumah tangga. Nah yang tanya, mantung Umar na rumah tangga yang hana benge-benge. Sorry Dodi. Rumah tangga sehebat apapun tetap na benge. Rumah tangga Nabi na benge. Benge, itu Nabi, apalagi awak lingkungan pendidikan. Kan Nabi benge, yang benge Aisyah. Dengar cerita ini. Bak Syura Nabi gundang sahabat rumah untuk makan bersama di rumah Aisyah. Kaduri rumah Nabi je bahasa dia. Menan Nabi itu rumah Aisyah gekun karena kekalan ke meja hana makanan, di tempat makan tidak ada makanan gekun bang Aisyah. Aish magun. Nabi gehoi inang dua model, Bapak Ibu. Nabi memanggil Aisyah dua model. Satu model memanggil Humairah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Sabah model ke gehoi model gesingkat. Aisyah gehoi Aish. Berarti tanya tahu inang jita singkat Aish. Inang long nanji Ferlia, long singkat Ilia. Konfer. Nyor ku Jafar Haida apet di malam. Lia. Inang drong tona. Ramlah. Singkat heuy, ngeun singkat. Dek Ram. Dek Ram teu sia. Itu yang lenang padu Ram bang kira-kira. Boleh menyingkat. Rasulullah dukun, Aish magun. Bedah Aisyah magun. Rupaji Aisyah wate gemagun lelet. Nampung lelet lambat. Kawate pajuhu belum siap masak. Rupaji na inang sabah yang tahu rumah Aisyah namanya Ummu Salamah. Gekalan rumah Nabi ka jadwal pajuhu golong pajuh timbul inisiatif Ummu Salamah. Ummu Salamah kali gemagun. Ummu Salamah ini istri janda cantik dan pandai masak. Gekalan rumah Rasulullah anak pajuh makanan dia intah. Ya Rasul, nyimpan makanan lu entak silahkan dipaju. Bodoh Nabi dengan sahabat pajulah makanan Ummu Salamah. Tengah mangan dipaju, tiba-tiba ketubin Aisyah kali gemagun. Menan dia pedua makanan atas tempat makan karena makanan. Bertanya, ya Rasul, menan ni magun lo, nyokok karena makanan. Saya entak. Itu Nabi yang entak menan Ummu Salamah. Ummu Salamah yang agaknya. Cemburu. Ummu Salamah yang agaknya. Hidung kembang kempes. Nyaji yang tak bengeh, cemburu. Menyokana makanan perkara kalau. Jadi dah nak magun le. Bagaimana drone? Gecok makanan getik batano. Piring buka, makanan menghambur. Nah bengeh Nabi. Hana. Beliau tersenyum. Getren betapa gerau. Sambil getem. Hana bengeng. Itu biar kata-kata abang-abang Nabi. Gharat ummukum. Gharat ummukum. Mama kalian sedang cemburu. Nabi hendak kebegah Aisyah cemburu, istriku cemburu, hendak kebegah. Gharat ummukum. Mama kalian sedang cemburu. Hana bengeng. Padahal kai kumalai kengon, tapi hana bengeng. Nak corona lagi ya. Oi nangnya. Acil tes juga, ngecok makanan bebeja neti oyu. Getren betapa? Oh getren. Nah betapa? Hana. Nah betapa? Cuma wajah mata hana senyum. Betapa sih? Muka hana jelas. Kurang aja kah? Maleke kah? Iwongan kucekak mati. Yang tak kah pen saja. Yang pasti. Tapi Rasulullah nantinya. Oh lihat sahabat di Wamadum, baru Nabi gemurpa Aisyah, Aish ganti piring Ummu Salamah yang sudah pecah, ganti makanan yang sudah kamu tumpah, ganti. Betul oleh Aisyah, ya Rasulullah, istaghfarni ya Rasul, istaghfarni ya Rasul, nepampun lung ya Rasulullah, nepemahlun ya Rasulullah, lun salah ya Rasul. Bengeh tapi ditutup dengan lakemah. Itanya bengeh ditutup ke mahkamah syariah. Yang beda lagi. Itanya bengeh
Rasulullah bengeng getuk malakai itanya bengeng datuk dari mahkamah syariah. Akhirnya beda aja. Nah karu rumah tangga, karu alinya menyo mesra rumah tangga Nabi nya hana cerita. Talu deh. Nabi Muhammad menyo mesra. Beliau kalau mesra, ini contoh mesra. Nabi menyo GJI ya. Kadang-kadang dipakai gelah bekas Aisyah. Kekeun ba Aisyah nyo gelah kah? Nyo ya Rasulullah nya gelah talung JI menang. Aish aci pegah balun tiat pote ka JI mono bibi kah belah teu. Pote da JI kena bekas bibir apa? Bibi kah belah teu. Geta yang bibi. Gejak Nabi ya Rasulullah nyo bibir lun JI mono ino bekas ji. Ya Allah kau gelak ke gele. Bekas bibi. Geleng iya Nabi gejak iya gepuduk bibi tepat di bekas bibir Aisyah. Betul mak tajik na bekas. Na bekas mana? Aisyah nang pakai lip, waktu kejadian na bekas. Apalagi lo nang pakai lip merek Alteco. Alteco. Waktu kejadian lengket. Nyok belakang kejadian gepuduk bibir Rasul di bibir Aisyah. Allahu Akbar. Kibar lo musra. Nah lah kau yang ni. Oh nah. Nah, deku lah kau kamu lagi yang cik deku gecok belah kamu cik katanya mamaknya belah ron. Bibi mamak belah teh mana belah no ayah. Allah. Berbalik. Kita yang lain pakai balik ya jigong kah na jelah. Nalam mesra Nabi, lu pegah lembek. Gepegah Nabi wa a'zamus sadaqah. Seagung-agung sedekah yang paling besar kata Rasul, luqmatu yadha'uha ar-rajulu fi fami zaujatihi. Sedekah yang paling agung adalah seorang suami menyuapkan makanan ke dalam mulut istri sendiri. Jadi nyan mesra Rasulullah. Sidro lako aku lang abah inang nyan sedekah paling layak. Nak tahu pak? Oi, nak tahu pak? Nah, aku kepaam, pajang kepaam. Partai kamu ya, baru mau sakit saya nak bidin. Puro pun sakit kepaam pakai jarau. Puro kedua sakit kepaam pakai sendok busau. Puro kedua sakit kepaam pakai sendok bu. Abah hendak raya jaju. Puro kedua sakit kepaam pakai sekerup. Berartinya kau sedekah zakir kebunan. Paam. Acik bapak ikelon nonton paam. Nyo wajah-wajah hentong bang mandron niku sama kayak haji niku. Ayo saling paham. Mari kita buka hadis Nabi Muhammad. Rasulullah dengan Aisyah setelah paham saling jilat jari. Nabi dia gebang buka Aisyah, jaro Nabi dipit oleh Aisyah, berjilat. Jari-jari Aisyah dijilat oleh Rasulullah, saling jilat jari. Hai dengku yang hana-hana mungkin banyak pegah kena. Soalnya jilat jaro lah kau yang kontrol. Hai, sebab hana jilat. Okey dengku menyodor dengku okey lah. Jaro geli okey panang. Mau nyala kolong. Pakai lah kolong. Baik aku buka dengku malah dah kolong. Pokoknya ni jilat kamu hunting. Pakai putalah pakai hunting. Baik dengku. Menyodor okey lah lagu jaro laga nyala lah kolong. Jaro kanyan. Allahu Akbar. Gaduh ku lemo yang tiba kamu mau jilat. Ukai panjang kena hitam lom. Kotak kebuak nunggu golam kamu dalam perut di luar. Itulah mesranya keluarga Nabi Muhammad. Maka ada satu setan namanya Dasimnya. Yang kelima ada setan namanya yang kedua pun. Ada setan yang ketiga namanya Murrah. Setan Murrah. Kan murah, yang murah dia setan mahal. Murrah itu setan yang mengganggu manusia untuk suka dengan lagu-lagu yang mengundang syahwat. Nyatanya hanya dipisahkan Pak, di kantor, di motor, di rumah, di warung kopi, nyan lagu-lagu.
Paling tidak jangan sampai gara-gara lagu lalai kita atas panggilan Allah. Yang penting wajib jaga. Syaitan murrah. Islam tidak melarang lagu. Islam tidak melarang seni. Makanya ada pepatah mengatakan, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Maka seni boleh dalam Islam. Kalau seandainya Islam melarang seni, maka Ustaz Ihsan tadi yang baca Quran beliau berdosa. Kenapa? Karena baca Quran pakai seni. Kalau seandainya seni berdosa, maka yang azan di masjid itu berdosa karena dia azan pakai seni. Maka seni tidak diharamkan. Kalau seandainya haram seni, maka yang azan baik pakai lagu. Cibang tengah abang musallanya baik pakai lagu. Ini kau Cibang tengah bang maghrib baik pakai lagu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la asyhadu an la asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Ikut orang kampung ayat kedua menata. Hai menyohan pakai lagu. Tapi ketika azan pakai lagu irama mangan nada tingginya, gampung yok-yok peratah gogo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut orang pun cukup agak ibang. Ya tak kalian ya sumber duta tobang le curiga tu. Ya tak kalian gara-gara kalian kapai tu semayang kapai semayang. Nyo yang bang lucu lam latah pakai aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut orang sah ya ya. Kali oh kalau lagi show keke show ya oh. Yang menyusul Ustaz Jafar tanya pada rakaat tarawih ni 20 tarawih isya put witir leh si malam 27 rakaat nundang imam cok kek niko Allah Akbar sampai habis mu'min ma'numi alaihim ni patih lu pegah berduh sama dulu. Maka irama boleh kecuali asal lagu yang enggak boleh. Lonjok contoh, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu disambut dengan apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu lagu syair irama. Nah sambut Nabi pakai lagu. Disambut lima pintu gerbang Madinah ida macam talaan batu alaina. Misalnya itu wadai. Wajib syukur alaina. Mada'a lillahi wada'. Betul Nabi hanya jadi balik ke Mekah balik. Pakai tolak pakai apa ini? Berarti seni boleh. Isi seni jangan sampai merusak. Jamun lu tinggal tu orang tinggal cie. Nah lagu sama jamun tinggal. Lagunya nadanya enak sekali. Tapi isi lagu tidak mendidik. Nah dengar deh, dia tidak cantik ma, nanti dengar lagunya. Dia tidak jelek ma, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Ya lo dengar lagunya. Bak ref marah lo, bak ref ni. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku padamu, pada dirinya. Nyat Mbak Refji irama mangat asal lagu hana mendidik mangki pancara tengku irama dacok asal terobah robah isinya dunia sementara ma, dunia sandiwara ma, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Aku suka dia ma, aku sayang dia ma, hidup dan matiku ini hanyalah untukmu ilahi. Sedalam-dalam
lautan India, lebih dalam cintaku padamu Allah. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, lebih suci cintaku padamu Allah. Dia nomor satu di hatiku, dia nomor satu di jiwaku. Abah tu ini kan nyobir ya abah. Lagu gratis abah dah. Irama boleh, tapi asal baik sampai merusak iman kita. Nyanyi ke hari aswaji. Syaitan apa? Murrah. Sabah tu betul, baik agak mandu. Karena waktunya untuk terima hadiah kapal tidak ada apa-apa. Satu lagi saja. Ada syaitan, satu lagi yang paling penting adalah syaitan wasim. Syaitan apa? Kalau lidah lu kan? Wasim. Kok wasim? Wasim. Apa tugas syaitan wasim? Menggoda manusia agar tidak sabar ketika menghadapi musibah. Jadi syaitan wasim bertebaran dicari urung-urung yang ditimpa musibah, digoda agar tidak sabar. Sehingga urung yang ditimpa musibahnya berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, pakan sampai dong di musibah. Ya Allah, pakan keluarga agak aman-aman mantap. Pakan lo sampai bernasib sial ya Allah. Menyemenan drone ya Allah, anak ade ya Allah. Menyebut Allah tidak adil, berarti kita telah disesatkan oleh syaitan dah wasim. Ya. Maka jika pegah dalam ilmu fikih, tidak boleh kalau ada orang meninggal meratapi maujud. Ulang kata. Menyuna urang musibah tamujud yang gelaran niyahah. Apa arti niyahah? Meratapi. Apa arti meratapi? Priak-priak baje, antu-antu ule, raba-raba abe. Meninggal aku priak-priak baje. Kepri-pri baje yang jak takziah nak wawa pakar ipreh baje abe ipri. Ya. Yang dilarang adalah meratap. Maujud. Pakan maujud Nabi Muhammad pernah gemau ketika meninggal anak beliau bernama Ibrahim beristrikan Maryah binti Syamun Al-Qibtiyah. Jadi Nabi waktu sakit kalau anu tengah sakit tiba gebodok pak lumung. Rupanya Ibrahim sakratul maut dalam lumung Rasulullah. Gemau Nabi ketika meninggal putranya. Betul oleh sirah sahabat katanya ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf katanya, ya Rasulullah tabaki, ya Rasulullah tabaki, ya Rasulullah engkau menangis. Ibu-ibu hendak rugo dengan ceramah malamnya, alhamdulillah kajian bakara tikre. Tabaki, engkau menangis. Sini ketiga. Tabaki, engkau menangis. Ya, kajian bakara tikre hendak rugo dengan ceramah malamnya kan. Sehingga bunga menyatakan lakau dengan imun ya aju abang tabki itu lakau pungo kah gak mau kah 60.000 ya. Nabi gemau bertanya ya Rasulullah tabki engkau menangis menjawab Nabi na'am inna hadza la rahmah sesungguhnya ini air mata kasih sayang inna hadza rahmah sesungguhnya ini adalah air mata kasih sayang rahmah. Boleh menangis yang dilarang meratapi. Lum tuan di kampung itu sebagai mengampung sama Ustaz Ibrahim. Ketika ada orang meninggal, nak kesempatan lum mengunjungi orang meninggal, lungkun. Ibu, nyala orang meninggal, betul Ustaz, nyala kolon. Baris. Inang menite cuco nek com. Cengkumar com. Kamu tu com. Matuji menol ku marto dan jomdron ku mayen. Mayen pakai congke ka. Bodoh hinang com. Bodoh hanam com. Bodoh meninte com. Yang terakhir giliran nek com. Nek com. Bagaimana nek com bocor ego hanang angin debini. Boleh menangis kalau ada orang meninggal dan hati-hati. Allah sudah mengingatkan kita alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi bukan meratapi tapi menangis boleh sambil menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara 9 nama syaitan, paling tidak 4 nama itu jangan diberikan kepada anak-anak kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia yang saya hormati,
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dermawan, yang sudah bersedekah dalam peringati Maulid kali ini. Saya teringat dengan sebuah kisah. Saya tutup cerita ceramah malam ini dengan sebuah kisah. Saya mau mengatakan bahwa betapa orang yang bersedekah di bulan Maulid tidak akan pernah miskin. Laulang kata, baik ragu nak duit harta, baik ragu nak sedekah demi untuk Maulid. Percaya saya katakan Allah akan memberkati rezeki kita. Mari kita lihat sejarahnya. Apa sejarahnya? Acing baca dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 9 sampai dengan ayat 26. Itu menceritakan tentang kisah perang Khandaq. Pertempuran perang Khandaq, perang Galliparen. Dalam perang Galliparen itu ada sebuah suri tauladan, di mana Nabi Muhammad tengah gekuh-kuh dot ikuni sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita istirahat sebentar, boleh? Karena cuaca begitu dingin, kamu kadu menyuhana patih ya Rasulullah dekat dalam perut kamu. Sahabat getilah baje, gepulumah perut. Rupanya sahabat rata-rata ikat batai tina. Pakar ikat batai tina, rupaji sedang kelaparan. Ikat batai, getopang perut baik dia, ikat batai. Sahabat pelumah perut, Nabi khem, oh kalian lapar? Ya Rasulullah. Kaikat batai sini. Mono, kakalang perut lu. Nabi buka baju cik. Ha, gitulah. Lemahlah perut Nabi 2 batu, Pak. Sahabat 1 batu, Nabi 2 batai. Ikut sahabat. Ha, kak kerja laju. Malai dia tengok sambil batai kau yang warna. Lebih duit Nabi dah. Kerja laju. Ketika Nabi gangkat baju 2 batai, nah sahabat sampai. Nama sahabat itu Jabir bin Abdullah. Kekalan Nabi 2 batai, Jabir dalam paret geek watu, geek kuda, gewa rumah. Kekalan perut Nabi 2 batai, geek watu, gecak kuda, gewa rumah. Tok rumah. Hanya rem kuda. Gecak tapi jauh. Assalamualaikum inang lung. Waalaikumsalam suami lun pakon. Pernah kamagun. Ada masa apa? Betul inang Jabir. Suamiku, ada saya masak kari kambing dengan roti saya bakar. Baik, tidurkan anak kita. Ya Rasulullah, ya Jabir, kenapa tidurkan anak kita? Tidurkan anak kita. Suamiku, anak kita belum makan. Maka mata tak. Iya suamiku, kalau kita tidurkan anak, kapan dia makan? Tidak ada cerita makan. Kandurinya, kuah belangong lima sore, kari kamenyo dengan roti akan lembah bak Nabi. Nabi sedang kelaparan, 2 batu diikat di perutnya. Saya lebih rela anak saya lapar, istri saya lapar. Yang penting Nabi beda. Makanannya lo kudu bagede. Itu oleh nom. Jabir, saya setuju bawa ke sana, tapi tolong dipikir. Menyonyo nebak di bak lokasi Galliparen, pasukan dari Bayar Marco, hanse draw-draw ni paju. Jadi kibanci Nabi nundang kena. Jadi Nabi nundang kena, baiknya nebak gede, bukan bangai hak leh. Saya makam juga kau bangai sih dulu. Nabi nundang kena. Iya juga ayah, iya. Berangkat. Cok kuda, ujak ke dalam. Kata ke dalam. Ya Rasulullah, long kalam perut non kadu, long undang lah. Rumah lonnya, baju kauri rumah lonnya. Wahdi, betul Nabi. Wahdi, saya sendiri kamu undang. Wahdab ya Rasulullah. Cuma drone mantau ya Rasulullah, karena kanduri hansip. Cuma kari kami yang sama belakang saja hansip dengan roti. Oh nggak bisa. Be, menyuruh tiro, be undang, menyondang undang madum. Tapi Rasulullah nggak cukup, menyondang undang madum, mian be, dong muja. Sahabat dia si kepun dong undang. Tapi ya Rasulullah nggak cukup, nggak ada cerita. Kalau undang semua. Salman naik ke atas batu, pegang kuman. Bodoh Salman umumkan dulu. Ya ahlal Khandaq. Hai pengumuman. Ta'amun al-yawm Ainda Jabir Bir Pengumuman
pengumuman menang juga, menyo pengumuman makan nya tembus. Tapi menyo pengumuman kotoreo onan lagai. Handro dulu. Aci umumkan kotoreo nya handro kan tembus no. Oh pada sandi menang. Wahai penggali paret, hari ini kita diundang makan, kan, di rumah Jabir, bir, truk pengumuman. Apalagi pengumuman BLT, yang truk. Wahai Lembata Kota, BLT, truk ni. Ya, bangga. Jadi ternyata itu ni Jabir ya Rasulullah kepun undangan dunia kahante kauri. Jabir pulang. Siapkan makanan, tunggu kedatangan kami. Udah Jabir udah wo dia. Ketuk rumah. Ikun li Jabir. Adrikini. Tolong saya. Limada? Kenapa wahai suamiku? Kenapa? Rasulullah qaimun ma'al jaish. Rasulullah bersama pasukan akan hadir kemari. Rasulullah bersama pasukan akan datang berdiri di depan rumah kita. Jabir kepun undang madum. Kalau kupegah Nabi undang kepun undang madum. Hai kalau kupegah cik laganya nyampun lah kode. Kau kode lah. Oh iya, kan pegah menjadi kan. Itu yang Jabir akhbarta mat'am, itu yang Jabir akhbarta mat'am, wahai Jabir ada engkau kasih kabar makan apa? Nani pegang pada Nabi tanya pada jawab kalau na'am, kalau pegang tapi tetap gundang madum itu oleh nang idan kalau begitu wahai Jabir Allahu wa rasulah a'lam. Kalau begitu, Allah dan Rasul lebih tahu. Kita sambut kedatangan mereka. Jabir dan Wabidu dah no, inang dah no. Teruk tu Jamil. Allahu Akbar. Muabai ya masak dipacu kuda. Seribai di marto do tabak menuju ke rumah Jabir. Ikun le Jabir. Istriku yang undangan dia. Yang Jamil dia. Pak. Yang tu kan. Ikut nino kamu take care mereka kau boleh kau belah tu nyok hanse bang donon dah itu kau belum baju lagi dia bukan kalau riba tahun dah macam metri beli matro tu dari bewaron ho nak kau video ku ini menjadi korban ya Jabir menang lupa ramai hal dulu nekalang ke tengah mulu kan nekalang tu tengku Jafar dengan tengku Ibrahim ipak bak wali rumah gua gerai dia hidung mata kan awak baju nekalang ini bayi marcuh nekalang Jafar siap orangnya jadi tahu tu pasukan rukun Rasulullah Jabir empat makanan di dalamnya Rasulullah cara lagi benar kah yang sudah mengurung bertahap tamang bersekaligus bateri bayi marcuh tamang bila habis tu magi banjara kita mau 20 pajuh tu bir 20 tamang pajuh tu bir laganya kah kita mau long yang bu Jabir suruh masuk saya yang akan taruh kata Rasulullah tamang 20 pajuh Nabi yang bu lu pajuh tu bir kita yang Jabir kalau yang betul kalau baik mayang ai kalau luar biasa serius tidak percaya nyotauku kuah 22 kali 20 kalau 60 kalau Jabir tambah lagu hai kalau luar tahu kalau baik mayang kalau ngadang luar biasa banget kalau Jabir kok tega jaju katribe itu kok cukup terus kenapa nggak habis terakhir Nabi Muhammad ya Rasulullah cukup Alhamdulillah Jabir kanuriron gelung berkah Alhamdulillah silakan masuk masih ada cukup untuk kamu dan istrimu silakan nikmati itu Jabir ya Rasulullah dorong kalau anjing gala contoh teladan yang paling dek tau ulang balik yang dua ni batai tau yang paling dek tau yang paling dek Nabi Muhammad yang terakhir pajuh Nabi Muhammad Allah Akbar
Beda Gempulung. Gempulung beda. Yang Magun Pak Kadus, yang Pajuh pun Pak Kesi. Beda kan? Dan Pantai Kota nih Bang. Insya Allah alhamdulillah sama sih. Yang paling Magun, yang paling Pak Kadus, yang Pajuh pun Pak Kesi. Hai kamu tepimu menanci. Kamu yang Pajuh pun pakai berkah. Lahir masih. Tinggal udah biasa Ibrahim batin terakhir. Yang po belangang tanyo, yang dia belangang bidanyo sih. Coba tiga-tiga. Ternyata kepada Nabi Muhammad, kamu sudah memberikan rezeki kepada kami, insya Allah rezekimu berkah. Nah, silahkan masuk Jabir. Ban kanan yang kuah belangang, yang yuk cuma sabah garis, yang lain le betul. Ibarat bedanya tagul ban kamasai kurang cuma satu garis, yang lain masih banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan malu untuk bersedekah untuk maulid Nabi. Jangan malu bersedekah untuk agama Allah. Yakinlah bahwa akan Allah berkati rezeki kita. Dari mana piala ini? Dari mana hadiah ini? Saya yakin. Di mana sumbangan untuk anak yatim? Dari kita para dermawan yang ada di lingkungan pendidikan. Yakinlah bahwa rezeki kita akan Allah berkati insya Allah. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan maulid kita kali ini akan menjadi pertemuan kita di padang mahsyar dengan Nabi Muhammad. Maulid kita kali ini akan menjadi pertemuan kita dengan baginda Rasulullah Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembali, sebelum kita nikmati bagi hadiah, kita tutup dulu dengan membaca doa. Mari kita bentangkan telapak tangan kita berdoa kepada Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خصمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita bernumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita gali sumur sendiri, jangan mandi sumur orang terus. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.